Kita yang dikasihi dalam alam ada berarti ada wahai jadilah Tuhan oleh Tuhan.
Father,
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima atas cinta-Mu. Kita dengan pujian ini dari awal. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihi. Seperti tingginya langit, tinggi kasih kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian kami kepadamu. Memuji-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan Engkau. Haleluya. Yesus kaya, layak dipuji. Yesus layak disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib, yang segalanya bagi Yesus layak. Yesus layak dipuji. Yesus layak
segalanya bagiku. Kasih Tuhan, kami bersyukur malam ini. Oh, segalanya bagi kami. Oh, kami persiapkan pikiran kami ini kembali untuk diisi, untuk ditulisi oleh perkataan-perkataan. Terpuji Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Haleluya. Shalom semua. Shalom. Yang di radio shalom. Di radio ada tadi sempat. Sekarang siapa aja yang di radio? Oh, Pak Janu di radio kah? Baik, ada siapa aja ini? Ada Mbak Alexa, ada Glory Siombing, ada Pak Nanser, ada Pak Janu, ada Pak Lunggu. Tapi di sini ada sekarang nih yang aktif 7 ya. Baik, puji Tuhan, saudara. Haleluya. Nah. Saudara, siap kembali diisi kebenaran firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, ditulisi oleh Tuhan. Baik, kita buka dulu Alkitab kita, saudara, dari 1 Petrus pasal 1, saudara. Ayat yang kita coba baca ya. Anak-anak coba baca dari ayat 3 ya, gantian ya. Satu orang karena anaknya ada berapa ini? Marvel, ada Esther, ada Tian. Tian mana ya? Berarti ada Tian juga kan? Anaknya ada? Oke. Ayo di depan. Kalau yang mau baca, tampilin dulu mukanya. Mana dia orangnya? Ada Yabes, ada Cika, ada Jelita. Jelita mau baca juga kan? Iya. Jelita mau baca juga. Wow, hebat Jelita. Oke, baik. Baca dulu dari ayat 3 ya, 1 Petrus. Tampilin ayatnya nak di layar. Bisa? Bentar ya, dimunculin ayatnya ya. 1 Petrus 1. Mulai dari ayat 3. Jadi mulai dari Esther ya. Oke, itu dia. Sudah muncul ayatnya? Ayo baca di layar aja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat
yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oke, sekarang ayat 4. Berarti Tian ya. Untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Sekarang Jessica ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berarti atau Yabes langsung diwakili sama itu tadi enggak? Iya, satu ayat. Satu ayatnya. Itu sekarang Yabes. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi. Nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nanti sambil ketika kita mendengarkan ayat-ayatnya dibaca gitu, coba perhatikan sekarang dengan cara yang baru bagaimana Roh Kudus akan menerangkan ayat-ayat ini kepada saudara. Ya, jadi kalau nanti misalnya saya terangkan gitu, mungkin tidak semua diterangkan, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus sendiri akan menerangkan dengan perspektif yang baru gitu dari ayat-ayat ini ya. Jadi ketika kita baca, percayalah bahwa Tuhan itu hidup. Gitu. Dia tidak mati, tidak kaku, tidak pernah kaku. Gitu. Ya, jadi selalu. Jadi itulah bedanya firman Tuhan gitu. Ini kan yang diilhamkan ya. Ini perkataan-perkataan ini, pengajaran ini adalah yang diilhamkan Roh Kudus kepada Petrus gitu. Jadi dia coba menerangkan bagaimana proses firman Tuhan itu gitu. Dia terangkan ini secara bahasa manusia. Beda dengan misalnya para nabi yang menulis langsung nubuatan gitu. Itu langsung. Tak diubah gitu, langsung ya. Kalau ini masih ilham gitu. Tapi dia terangkan, tapi ini sudah Roh Kudus sudah ada di dalamnya menerangkan gitu. Ya, dari situ nanti saudara mengerti prosesnya bagaimana kita diajar oleh Tuhan ya. Baik, sekarang lanjut ayat 8 siapa lagi? Ayat 8 berarti Marvel. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Baik. Sekarang ayat 9. Siapa sekarang? Masih istirahat kah? Masih belajar? Sudah selesai ujiannya Ye? Bacakan aja. Kenapa tadi bilang? Baru ditetes obat telinganya, nanti tumpah obatnya katanya. Baik, sekarang siapa? Sekarang berarti Sinail sekarang. Oke, baik. Sekarang Anika ya. Ada Gwen kah? Gwen ada nggak? Nggak ada, Bang. Baik, sekarang
Anika ayat 9. Ya, Karena kamu mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Menyebut tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Oke, sekarang ayat 11 Kesya. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Oke, sekarang ayat 12. Siapa? Brian. Ayo, Brian. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Oke, sekarang ayat 13 join. Belum bisa join ya? Coba lihat, siapa tahu habis baca langsung sembuh. Mana join? Ini ayat terakhir ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Oke. Baik, sampai di situ dulu ya kita pembahasannya, pembacaannya maksudnya. Oke, baik. Saudara, di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang Ibrani 8 ayat 10. Coba kita baca dulu ya, satu ayat ini lagi ya, Ibrani 8 ayat 10. Sampai dengan 11. Siapa dulu ya? Adik K? Gak ada kah adik K? Tidur dia. Oh, tidur. Oke, sekarang Ibrani 8 ayat 10 tadi mana? Oke. Ibrani 8. Ayat 10 sampai 11. Dah. Ini bonus. Sama siapa ini ayatnya? Dibaca sama siapa? Esther ya? Ayo Esther silakan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dan dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 11. Tunggu. 11 sekali. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Oke ya, mari coba kita gabungkan dua ayat ini ya, yang sedang kita bahas ini, yang kita baca tadi, yang sudah dibaca tadi. Coba kita gabungkan ya. Cara menggabungkannya itu begini. Jadi dari dulu ini kan sebetulnya yang pertama adalah bahwa ini
ayat yang kita baca tadi di kitab Ibrani pasal 8 ini, dan itu ditegaskan lagi di pasal 16, pasal 10 ayat 16. Bentar ya. Pasal 10 ayat 16 begini. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan. Ibrani 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Coba munculin ayatnya, Nak. Supaya dilihat juga ya, supaya sama-sama kita lihat. Ibrani 10 ayat 16. Oke, Ibrani 10 ayat 16. Ayat 16. Ayo cepat. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Coba perhatikan saudara, ayatnya sama dikutip, tetapi ada bolak-balik. Coba perhatikan baik-baik. Di Ibrani pasal 8 tadi, coba munculin lagi, Nak, 8. Perhatikan di sana, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Lalu menuliskan dalam hati mereka. Ditaruh di mana? Hukumnya ditaruh, apa yang ditaruh dalam akal budi? Hukum. Amin. Lalu dituliskan dalam hati. Sekarang coba lihat 10 ayat 16. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Terbalik kan? Terbalik ya, benar ya? Nah, sekarang coba kita lihat di aslinya di mana? Aslinya itu adalah Yeremia pasal 31 ayat 33 sampai 34. Ini dikutip dari sini, ya. Tetapi sekarang munculin, Nak. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Ayat 33 aja kayaknya. Coba ini lihat. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ini dalam batin katanya ya. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan saudara, perbedaan semua dari diambil dari sumber yang sama, ya, dikutip oleh orang yang sama, penulis kitab Ibrani, tetapi ada perbedaan, padahal sama-sama TB, terjemahan baru. Tentu saudara, penulis penerjemah ke dalam bahasa Indonesia, tentu dia itu ketika itu pun dikutip dari Perjanjian Lama, si penerjemah yang menuliskan kembali tentu tidak mengganti asli daripada yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Jadi ditulis pertama kali ini dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi dalam Perjanjian Lama ini adalah bahasa Ibrani aslinya, ya. Sementara Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, ya. Dari sini saudara, sebetulnya kan kalau kita melihat ini kan ada beda batin. Batin itu masih masuk ke dalam hati yang paling dalam sebetulnya. Tetapi kalau berbicara mengenai akal, itu adalah akal budi, itu adalah pikiran sebetulnya. Lebih ke arah itu, pikiran. Ya. Nah, saudara, ada satu hal yang
kita lihat saudara, ada satu hal yang selama ini ketika kita itu mengetahui yang namanya bagaimana orang yang disebut anak Allah itu adalah yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Nah, tahukah saudara, Roh Allah di sini kan tidak kelihatan ya. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Jadi orang membayangkan bahwa mereka mendengarkan pewahyuan. Itu kan pewahyuan itu kan identik dengan yang namanya Allah menyatakan sesuatu. Ya. Namun untuk bisa menerapkan pewahyuan itu harus pikiran. Pikiran kita atau akal budi kita. Ya, akal budi kita sebetulnya yang harus diajar. Jadi roh itu harus diterjemahkan oleh akal budi. Kalau tidak diterjemahkan, maka cenderung orang itu akan lebih cenderung ke arah liar. Jadi artinya begini saudara. Ketika seseorang mengalami pekerjaan Roh Kudus atau lawatan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus atau kepenuhan nabi-nabi, kepenuhan roh nabi, nah gitu ya. Selama ini orang berpikir bahwa kalau sudah kepenuhan roh, maka sudah itulah topnya. Supranatural gitu. Maka belakangan kita melihat banyak orang-orang itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ada yang lewat mimpi, ada yang anak-anak, ada orang tua, ada orang muda, ada orang sakit, ada orang yang dibawa ke sorga, dan segala macam. Lalu yang seperti ini saudara, itu biasanya banyak didengarkan. Karena apa? Oh, masih anak-anak yang bilang gitu. Dia belum tahu hal apa hal ini gitu kan. Tetapi saudara, selalu itu seperti nasihat daripada orang-orang tua zaman dulu. Coba saudara perhatikan fenomenanya. Jadi selalu demikian. Tuhan sudah mau datang. Nah, gitu kan. Oh, bencana akan datang. Dan itu bukan hanya di kalangan Kristen saja. Di kalangan yang lain, agama yang lain, selalu muncul yang seperti itu. Dan biasanya itu selalu mengkultuskan. Selalu demikian ke arah situ gitu. Jadinya kalau dia anak-anak, anak-anak itu menjadi tidak normal. Karena apa? Karena orang-orang itu akan menganggap dia lebih. Gitu. Dulu pernah saudara itu di RTM juga ada anak-anak yang seperti yang sering diceritakan oleh Pak Andreas dulu. Kemana sekarang? Who knows? Ya, karena ceritanya masih anak-anak gitu. Dan sebetulnya lebih rentan si jahat memakai hal yang seperti itu untuk penipuan. Lebih rentan. Ya, ingat saya tidak mengatakan tidak bisa dipakai oleh Tuhan ya. Tetapi lebih rentan. Itu agak berbahaya. Ya. Nah, saudara, itu sebabnya saudara, ayat ini begitu penting coba kita pelajari.
Ya, tadi dikatakan di dalam kitab di aslinya tadi dikatakan bahwa aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan saudara, ayat ini juga dikutip oleh Paulus di kitab Ibrani tadi. Sementara dia mengatakan di dalam kitab Roma bahwa yang disebut anak Allah adalah yang dipimpin oleh Roh. Saudara, kalau dipimpin oleh Roh ini, saudara, ini sangat gini saudara. Dulu mungkin kita tidak begitu tidak begitu mengetahui bahayanya dipimpin oleh Roh. Ya. Karena memang pada waktu itu kita memang mesti diizinkan untuk mengalami sesuatu yang adikondrati seperti murid-murid. Ya, seperti Paulus yang mendapatkan pewahyuan langsung. Jadi memang Paulus tidak diajar oleh rasul-rasul. Ya, Paulus itu tidak diajar oleh rasul-rasul yang lain. Padahal harusnya Paulus itu diajar oleh mereka dulu. Tetapi ternyata Allah berbicara kepada dia. Kenapa saudara? Karena memang pada waktu itu para rasul itu sudah stuck juga. Jadi Allah itu membuat pekerjaan di tempat yang lain. Yaitu di dalam diri Paulus. Supaya saudara perhatikan ya. Dia membuat, tapi saudara, Tuhan sudah tahu. Kalau dia menyatakan melalui Roh kepada seseorang, pasti dagingnya itu atau manusianya itu, karena memang pada waktu itu belum gini saudara. Mereka itu masih proses mereka menerima firman, sekaligus sebetulnya mereka itu sedang diperbaiki wataknya. Sedang diperbaiki. Watak ini adalah akibat daripada pengetahuan yang selama ini diajarkan kepada mereka. Diajarkan oleh nenek moyang mereka, oleh orang tua mereka. Aturan-aturan yang dibuat. Jadi selain Taurat, ada aturan-aturan manusia yang sudah menjadi benteng bagi manusia. Nah, sementara dengan diam-diam Allah mau menaklukkan itu. Ya, menaklukkan semua racun-racun yang diajarkan oleh iblis gitu. Makanya dengan tegas ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada ahli Taurat itu, iblislah yang jadi bapakmu. Ya. Jadi termasuk saudara, para orang tua kita dulu, orang-orang tua kita dulu, mereka itu diajar yang namanya roh nenek moyang. Atau diajar orang tua, walaupun orang tua kita diajar oleh orang tua mereka. Namun orang tua mereka ini, jadi sebelum mereka mendapatkan Injil, nenek moyang kita gitu ya. Jadi mereka itu diajar oleh orang-orang yang sebetulnya tanpa sadar itu diajar oleh roh nenek moyang. Nenek moyang kita sebetulnya dengan diam-diam itu juga mereka diajar oleh, kalau di misalnya orang Batak itu opumula jadi nabolon. Tetapi kan berikutnya karena mereka belum namanya mengenal perkembangan selanjutnya. Jadi sebetulnya kalau di suku-suku yang lain, mereka mengenal yang namanya roh yang baik gitu. Kalau perdukunan itu dukun putih gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi mengajarkan sisi yang baik. Namun semuanya itu saudara, semuanya itu sebetulnya itu adalah yang di bawah bumi ini. Ya. Jadi saudara,
termasuk para rasul ini tanpa sadar, walaupun mereka sudah mengalami yang namanya pekerjaan Roh Kudus, pewahyuan Roh Kudus itu, namun mereka pun tidak menyadari bahwa ada musuh dalam selimut mereka, dalam diri mereka, yang tidak mereka sadari. Dan sekarang ini kepada kitalah disingkapkan itu. Ingat, bukan karena siapa kita, tapi karena waktunya untuk penyingkapan itu telah tiba. Nah, di sini saudara mesti menangkap tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Anak-anak kita ini belum ngerti. Kita yang di usia 40 tahun ke atas, atau mungkin ya taruhlah 30 tahun ke atas, mulai mengerti. Karena seluruh pengalaman yang ada di dalam Alkitab itu sudah menjadi pengalaman kita. Itulah panggilan keseluruhan. Jadi jangan egois dengan diri saudara. Kalau saudara mulai menangkap bebannya Tuhan, saudara mesti menangkap apa yang ditaruhkan Tuhan dalam hati kita. Saudara mesti bertanggung jawab, karena kita bertanggung jawab atas seluruh generasi. Karena kita masih hidup. Itulah beban yang diberikan kepada kita kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kalau kita ini masih memikirkan dunia ini, kalau kita masih memikirkan masa depan kita, nah kita nggak ikut arus ini nanti. Akan ketinggal pasti. Karena segala sesuatu di dunia ini akan digoncang. Digoncang habis-habisan gitu. Jadi kalau hati kita melekat di situ, kita masih menyimpan masa depan kita sendiri, maka kita akan tergulung. Makanya dikatakan keluarlah kamu dari situ. Namun ceritanya kita masih ada di dunia ini karena itu kita masih dibutuhkan di dunia ini. Cuman hati kita ada di mana? Oke? Jadi perhatikan ya. Makin lama saudara harus makin serius dalam pelajaran ini. Karena sebentar lagi ujiannya. Ujian api dinaikkan pada suhu tertentu gitu. Kalau saudara tidak mempersiapkan akal budi saudara sejak dari sekarang ini, atau kemarin saudara sudah mempersiapkannya. Tetapi kalau saudara tidak lebih memperhatikan, saudara masih menganggap biasa. Ketika banjir itu datang, tak bisa lagi. Saudara, ibu yang berpelukan dengan anaknya itu yang mati itu, tahu nggak? Itu mereka itu sudah dikelilingi oleh abu itu, saudara. Sudah dikelilingi oleh abu. Jadi sudah di sekelilingnya sudah kayak api gitu. Nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa lari. Nggak sempat lagi. Jadi ketika dilihat pintu keluar, wah sudah dikelilingi, saudara. Itu ceritanya. Sehingga pada akhirnya pasrah si anaknya ini peluk ibunya. Mati sama-sama. Itu cerita tragisnya, saudara. Dan saudara, itu mesti menjadi pelajaran. Jangan saudara anggap biasa. Saudara, ini sekarang alam lagi ngajar kita. Gitu. Kalau sikap hati saudara setiap hari masih belum berubah. Cara saudara mendengarkan firman Tuhan belum berubah. Saudara tidak akan jumpa dengan Tuhan. Allah yang saudara sembah itu fiktif. Kalau di masa yang lalu saudara itu masih bisa ditolerir. Tetapi masa sekarang ini saudara
Nggak bisa ditolerir lagi, saudara. Jadi ketika kita ketok nanti, saudara, pintu itu nggak dibukakan lagi ceritanya. Ketika mereka sampai di pintunya Bahtera Nuh itu, nggak bisa masuk lagi, udah ditutup soalnya. Mereka teriak, bahkan sampai mereka melempari. Jadi mereka yang sampai bisa mengejar sampai ke gunung itu, karena mereka ingat ya. Langsung mereka ingat gitu. Wah, dulu Nuh bangun bahtera di atas gunung. Mereka lari ke atas gunung. Pas mereka mau sampai ke situ, tiba-tiba pintunya itu ditutup oleh malaikat. Nuh, mereka kejalin. Wah, boom, datang. Tiba-tiba datang air yang sangat kencang gitu. Kira-kira lah seperti itulah gambaran yang sedang kita hadapi di depan ini. Jadi saudara, perhatikan saudara, akan ada masanya saudara nggak mendengarkan perkataan seperti ini. Ini kita masih diajar dalam keadaan tenang. Tetapi jangan menganggap selalu akan seperti ini. Kalau sikap hati saudara tidak berubah, kalau saudara masih menganggap biasa, ya masih kerja, masih ini, masih punya mimpi, apa gitu, nggak tahu segala sesuatu yang sedang terjadi, saudara, jangan menganggap, oh engkau adalah anak. Nggak bisa punya pikiran kayak gitu. Karena kita ini juga ciptaan. Hanya anak yang mau didisiplinlah yang dianggap anak. Yang lain anak gampangan. Ya, perhatikan intens perhatikan sikap saudara. Ketika saudara membiarkan diri saudara ditawan oleh si jahat, sehingga saudara itu tidak bisa serius untuk mencari Tuhan setiap hari. Ya, perhatikan. Anak-anak juga perhatiin ya. Ketika sikap kalian ya masih ketika dibilangin papi sama mami, berhenti main gamenya, tapi tetap keras kepala. Kalian berurusan sendiri. Kalau kalian masih menganggap nasihat orang tua kalian itu sebagai sesuatu hal yang biasa, kalian nggak mau dengerin, kalian itu berarti berontak sama Tuhan. Kalau kalian menganggap itu nasihat biasa, papi sama mami sudah marah kayak gitu pun menganggap biasa, berarti kalian lebih taat sama iblis daripada sama Tuhan. Oke, perhatikan juga anak-anak ya. Dengerin. Sekarang papi sama mami ini ketika kalian sakit nggak bisa mendoakan. Karena semuanya sedang diajar. Lihat katanya kan. Semuanya, tua, muda, besar, kecil. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Besar, kecil akan mengenal aku. Artinya apa? Artinya anak kecil juga sedang diajar oleh Tuhan. Jadi kalau kalian tidak memberikan hati kalian, kalian ngikutin aja gitu. Udah dibilangin, masih ngeyel. Berarti kalian lebih mengikuti iblis. Jadi jangan kalian bilang kalian itu anak Allah.
Kalian itu anak iblis. Dengerin, lihat sini anak-anak. Dengerin ya. Kalau kalian nggak nurut, jangan kalian pikir kalian anak Allah. Kalian itu anak iblis. Karena kalian mendengarkan, nggak mendengarkan orang tua kalian. Berarti yang kalian dengarkan itu kan si iblis yang ingin merusakkan hidup kalian. Iblis itu mengajar, itu membunuh. Diajar orang membunuh. Itulah game itu. Diajar orang tidak nurut orang tuanya. Itu iblis. Jadi kalau kalian keraskan hati, nggak mau nurut sama orang tua, berarti kalian sedang nurut sama iblis. Ingat masanya sekarang sudah waktunya kita diajar oleh Tuhan. Dengerin ya. Kalau kalian nggak bertobat, nggak minta diri kalian dilepaskan oleh Tuhan dari iblis game itu, maka kalian sulit dilepaskan. Oke, jadi anak-anak dari sekarang dengerin ini serius. Bertobat. Nangis di hadapan Tuhan. Teriak sama Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari game ini. Oke, masih teriak loh untuk itu. Jangan kalian anggap biasa. Kalau kalian nggak teriak, nggak ada pertolongan. Karena hanya orang yang berseru kepada nama Tuhan, maka mereka diselamatkan. Jadi berseru. Teriak sama Tuhan. Sadari keadaanmu. Tuhan, aku nggak mau jadi anak iblis, Tuhan bilang. Oke ya, dengerin ya. Nanti hasilnya membuktikan. Benar nggak kalian patuh? Oke, baik ya. Kita lanjut ya. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dilihat ya. Sekarang kita semua diajar. Jadi sekarang ini yang diajar itu ini akal budi kita ini. Jadi bukan bentuk roh. Jadi kita itu nggak mendengarkan, oh rohnya bilang begini, oh anak, enggak, bukan begitu. Siapa yang ngajar kita? Anak-anak diajar Tuhan lewat siapa? Lewat orang tuanya. Kalau di waktu yang lalu, nabi-nabi itu kehilangan anak-anaknya. Nabi Samuel, anak-anaknya itu, Nabi Samuel, bukan. Oh iya, Samuel terakhir ya. Itu kan tidak mengasihi Tuhan seperti Samuel. Demikian juga dengan Musa. Karena apa? Karena memang mereka itu tidak mempersiapkan anak-anak mereka. Jadi saking mereka itu tidak, karena mereka itu saking mereka, kita nggak tahu juga ya di mana itu sampai Musa juga anaknya itu sampai dia nggak perhatikan sampai Tuhan sebetulnya mau bunuh Musa karena dia tidak mengingatkan anaknya. Ceritanya. Jadi sebetulnya banyak gagal nabi-nabi sebelum itu karena dia pikir pokoknya dia ketika dia pikir dia sudah ngasih Tuhan gitu, dia pikir akan otomatis anaknya ini. Dia tidak cari Tuhan untuk itu. Gitu.
Dia membiarkan. Imam Eli membiarkan anaknya. Dia sudah dengar tentang bagaimana cerita di luar tentang anaknya ini. Bahkan tahu saudara anak-anaknya itu saudara, aduh, mempermainkan perempuan-perempuan. Dan itu sampai ke telinga Imam Eli. Iya. Bahkan mereka itu ngambil ketika orang bawa lemak-lemak ke situ. Wah, anak-anak Imam Eli ini, enggak, ini untuk kami. Katanya diambil tuh yang lemak-lemaknya itu diambil. Bayangkan saudara, itu rakyat yang datang itu. Wah. Tapi Imam Eli enggak memarahi. Ini sekarang nih, lihat nih. Kemarin nih Brian sakit. Sekarang Joen sakit. Yeye sakit. Coba tes, ditanya sekarang. Nurut nggak sama maminya? Yeye dengerin ya. Sekarang kita semuanya, kita itu seperti bagaimana seperti kita itu di dalam bahtera. Kita semua diajar oleh Tuhan. Jadi anak-anak karena memang mau ingin diselamatkan oleh Tuhan, jadi harus didisiplin. Kalau bukan kita yang mendisiplin anak-anak kita, Tuhan yang mendisiplin. Ya, Bes. Kalau minnya masih tambah nanti tahun ini, berarti belum bertobat. Min matanya itu, atau udah plus, saya nggak tahu, min atau plus itu. Kalau tambah lagi, berarti belum bertobat. Kalau kurang, ya berarti makin lebih ini gitu kan, berarti sudah bertobat. Jadi kita ini sedang disiplin, diajar. Jadi kalau Yeye pendengarannya, oke. Sekarang nanya sama Tuhan, kok bisa kayak gini Tuhan? Kalau merasa bersalah sama maminya, sama papinya, minta maaf. Kalau nggak nurut dibilangin, main handphone terus, atau apa gitu kan? Disuruh nyapu, disuruh ini nggak mau, bertobat. Berubah. Kesia, Ika, Joen, Brian, Tian. Kamu udah nurut sekarang, Tian? Sudah. Nanti mamanya laporan. Gimana? Oke ya. Jadi kita ini sedang menghadapi ini, sedang diingatkan nih sekarang keadaan di depan kita ini. Kita dijadikan contoh. Ya, oke. Lihat ya. Jadi ingat tadi ada beberapa perbedaan ya. Nah, maksudnya begini dari ayat ini. Kalau tadi di Ibrani pasal yang ke-8 dikatakan itu dituliskan di dalam hatimu. Tapi kalau di pasal 10 dituliskan dalam akal budi. Bagaimana artinya dituliskan? Jadi perkataan-perkataan Tuhan itu jadi bukan lagi di dalam loh. Ini loh ini. Ini di luar ini.
Ini jadi dalam hal ini bisa lupa kalau di luar. Kalau kita hanya menghafal, itu begitu terjadi bencana, semua ayat itu lupa. Karena dihafal. Tetapi jadi itu di zaman perjanjian lama. Jadi itu pun itu tidak masuk sampai ke dalam. Ini kan dua-dua kan begini. Seolah-olah ditulis di akal budi, tapi ditulis juga di dalam hati. Jadi kayak dimasukkan ke dalam hati kita yang paling dalam. Bagaimana cara menuliskannya? Itu lewat pengalaman. Lewat diterapkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, kita tidak terapkan. Misalnya kita dengarkan, oh Tuhanlah segalanya bagi kita. Sementara kita ini masih khawatir. Kita akan dites. Makanya coba perhatikan ya. Di dalam sekarang kita lompat. Jadi dua ayat ini atau 3 ayat ini dari yang tadi 1 Petrus itu hanya untuk menegaskan sekarang begini. Bahwa firman Tuhan yang sedang kita dengar itu sedang proses penulisan. Kita sedang ada di masa ini. Bukan nubuatan lagi. Kalau tadi itu nubuatan. Belum mereka alami. Jadi para rasul pun itu mereka itu masih dalam on progress. Belum sampai. Jadi seperti Petrus dan Paulus. Jadi Paulus ini masih terus dihantam terus dengan penganiayaan. Jadi Tuhan itu bergulat dengan Paulus. Karena Paulus ini keras kepala. Walaupun dia mengasihi Tuhan, walaupun dia rela mati untuk Tuhan, namun ambisi dia sulit sekali dikalahkan oleh Tuhan. Merasa dia ada andil. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai ciptaan. Dia mensejajarkan dirinya dengan Allah. Sedangkan Allah saja sudah turun jadi manusia. Sementara Paulus, dia itu naik ke atas. Jadi arogan. Sementara Tuhan yang adalah memang itu superior gitu. Berkuasa. Dia turun jadi manusia. Makanya dia dihantam dengan pekerjaannya itu tidak ada hasil. Gitu. Kalau Paulus itu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dia tidak akan pusing kalau semua pun jemaat dia meninggalkan dia. Karena Tuhan Yesus itu ditinggalkan murid-muridnya. Sudah Tuhan dia. Paulus, dia hambanya Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Ngapain dia mesti stres? Dengan Demas meninggalkan, sudah mencintai dunia ini. Ketika hasilnya itu, ketika dilihat dia dosa dalam jemaat, ngapain dia sampai dia mengeluarkan ulti, mesti kita serahkan dia kepada iblis. Berarti ada berapa jemaat yang sudah diserahkan kepada iblis. Kadang-kadang kita sudah di dalam hati kita, ketika kita melihat, nggak usah saudara saya, itulah jahatnya iblis di dalam saya. Ketika lihat orang yang tidak taat, jemaat yang tidak taat, tunjukkan Tuhan. Itulah iblis. Buktikan Tuhan bahwa saya benar. Itulah iblis. Tapi tahukah saudara, itu bukan di luar, di sini nih. Yang menyampaikan firman Tuhan setiap hari sama saudara. Kenapa mulut ini bisa mengatakan tadi Paulus seperti itu? Karena yang sama yang mengatakan itu sedang ngomong ke saya ini secara pribadi. Ngomong ke sayanya juga, bukan kepada Paulusnya. Itulah iblis yang bercokol di dalam manusia.
yang mesti disingkapkan keluar sama Tuhan. Di sini kita akan mengetahui penipuannya. Karena kita lihat kelicikan hati kita, saudara. Karena saya lihat kelicikan hati kita dengan terangnya Tuhan, maka kelihatanlah kelicikan hati kita. Kemunafikan hati saya, ketahuanlah ketika terangnya itu datang. Makanya Tuhan bilang, kalaupun aku menghakimi, karena aku menghakimi, tapi aku menghakimi dengan benar. Kamu jangan asal menghakimi. Karena orang itu asal menghakimi lah, maka ditegur, jangan menghakimi supaya jangan jatuh kepada kamu. Lalu dikasih kepada dia. Terus kenapa kamu menghakimi? Kalau aku menghakimi, penghakimanku benar. Karena bukan aku, tapi Allahku, Bapakku. Bukan aku yang menghakimi dia. Di situ dia menerangkan. Itu sebabnya, begitu saudara dengar seperti ini, jadi jangan melihat parlinnya. Karena parlinnya ini pun dihakimi terus. Kalau kita ditata, kita dihakimi. Semua kita dihakimi. Jadi kalau saya menganggap diri saya itu benar. Jadi kalau saya menceritakan, bukanlah sedang menceritakan si parlin, tapi sedang menceritakan ini loh prosesnya yang sedang terjadi. Supaya semua kita ini diajar oleh Allah. Bukan diajar oleh parlin. Ini kesalahan kita selama ini nggak mau move on. Kita masih menganggap kita biasa. Kita masih menganggap mungkin Parlin ini menyamakan dirinya dengan Pak Andreas gitu. Nggak selamat kita kalau sama Pak Andreas. Apalagi sama Parlin. Umur Parlin tidak melewati pengalaman yang panjang kok seperti Pak Andreas. Apalagi sama Paulus. Jauh sekali lah sama Petrus. Dia yang sudah disalibkan. Mereka yang sudah menghadapi banyak sekali penganiayaan gitu, dikejar-kejar. Parlin belum pernah dikejar-kejar. Parlin belum pernah menghadapi salib gitu. Apa yang dibanggakan dengan Parlin? Nggak ada. Cuman sekarang disinilah kita lihat Tuhan itu sendiri. Parlin sebagai papi mungkin nggak ngomong tadi seperti tadi anak iblis tadi kan. Mungkin kita bayangkan selama ini, oh Tuhan Yesus itu, marilah anak-anak kecil, jangan menghalangi katanya. Lalu anak-anak kecil membayangkan, walaupun anak-anak sudah dirusak oleh iblis gitu. Sini, tak bantu main game katanya kan. Gimana mau dilepaskan? Mau Tuhan yang kayak gitu, yang dijumpai anak-anak kita. Yesus yang menemani mereka main game gitu. Haleluya. Kalau orang tua menarik handphone dari tangan anaknya, tarik, disita, disimpan, tidak boleh melawan anak-anak. Kalau melawan anaknya, berarti sedang melawan sama Tuhan. Gak mau melawan sama Tuhan kan? Haleluya. Jadi begitu ditarik, begitu teringat terus kan, teringat gamenya terus gitu kan. Mau pasti kan pengen gitu kan, diam-diam gitu, malam-malam cari gitu kan. Udah tidur papinya, maminya gitu kan. Jangan sampai papi maminya menghancurkan handphonenya. Berarti kan sudah fatal kalau kayak gitu.
Oke ya? Berarti ini sangat serius sekarang, sama game ini sangat serius. Sama handphone ini. Artinya, supaya diarahkan ke permainan yang lain. Lebih baik main masak-masakan. Tapi gimana Tian main masak-masakan ya? Oke, baik ya. Sekarang jam berapa? 20.35. Ya, sekarang kita lihat lagi ke yang tadi ya, ke sekarang ke 1 Petrusnya ya. Lihat ya. Di ayat yang ini tadi dikatakan begini. Ayat 10 ya. 1 Petrus 1 ayat 10. Ya. Ayat 10 nak. 1 Petrus 1 ayat 10. Oke. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Perhatikan, pada waktu itu saudara, kitab perjanjian baru ini saudara, atau kitab para rasul ya. Saudara, kalau pengajarannya Tuhan Yesus, saudara, sebetulnya itu komplit. Pengajarannya itu komplit. Namun memang pengajarannya itu kan perumpamaan gitu. Hal yang diajarkan Tuhan kepada Maria tidak tertuliskan di situ kan. Apa saja yang diomongin Tuhan terhadap Maria kan nggak ada kan. Cuman kita hanya menemukan kisah bagaimana ketika peristiwa Lazarus gitu. Adalah tulisan-tulisan itu. Namun Maria sendiri yang duduk di kaki Tuhan itu kan itu sebetulnya panjang pengajarannya Tuhan di situ. Tapi kan kita tidak tahu kan. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu waktu menampakkan diri itu pun sebetulnya ada banyak hal yang diajarkan oleh dia. Jadi sebetulnya itu berbeda tahapan. Jadi tingkatan-tingkatan firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib dan sesudah dia menampakkan diri, bahkan sesudah itu ada banyak hal pengalaman-pengalaman yang dialami oleh murid-murid yang tidak ada kitabnya gitu loh. Jadi itu sifatnya itu lebih ke arah nubuatan. Memang sudah secara sporadis gitu, secara ya sedikit-sedikit dia ngomong-ngomong gitu. Ya. Tetapi itu tidak semua ditulis. Karena memang yang dikehendaki Tuhan adalah kita ini semuanya mengalami yang namanya pekerjaan Tuhan gitu. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Pekerjaan Tuhan itu terjadi dalam kita adalah dengan dia berfirman. Jadi sekali dia berfirman, maka firman ini jadi acuan. Tetapi bukan letterlek jadi seperti ini. Tetapi jadi walaupun datang firman Tuhan yang maha kuasa itu lebih banyak lagi sebetulnya dari Alkitab. Yang di firman Tuhan yang maha kuasa itu lebih kaya sekali. Justru yang ini menerangkan isi Alkitab. Jadi sebetulnya kitab Tuhan yang maha kuasa ini sebetulnya kalau dilihat dari lebih tinggi. Lebih tinggi itu karena apa? Karena dia itu pekerjaan terbarukan. Sementara di dalam Alkitab itu sifatnya nubuatan. Sementara yang ini itu adalah menerangkan seperti inilah yang dimaksudkan oleh yang dinubuatkan Alkitab itu. Itulah maksudnya. Jadi kita ini bukan lagi nanti di masa depan kita akan alami. Tapi sekarang kita alami prosesnya. Jadi kalau kita baca ayat ini sekarang, ketika ayat ini menjadi hidup. Jadi inilah keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Jadi saudara, pada waktu itu mereka hanya mengalami namanya pekerjaan roh.
Sementara proses bagaimana mereka ditaklukkan, itu kita alami sekarang. Jadi intinya pada waktu itu selama mereka hidup, mereka belum cukup ditaklukkan oleh firman itu. Jadi mereka hanya diselamatkan ketika naik Yesus di atas kayu salib. Sehingga saudara, orang-orang sekarang ini saudara, iman mereka kalau hanya sekedar percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, jadi membuat itu doktrin mereka. Percayalah, Roh Tuhan ada dalam kamu, gak usah takut ini, gak usah takut itu. Mereka tidak akan mengerti. Karena apa? Tuhan itu nggak nyata. Jadi Tuhan yang dalam mereka itu tidak seperti ini sekarang. Kalau saya katakan tadi itu, kalau misalnya saya katakan sama anak-anak, Tuhan itu ada di mana? Ada di hati katanya kan? Sementara mereka itu biasa melawan orang tua. Ketika dibilangin sama orang tua ngelawan, berarti Tuhan nggak ada kan sebetulnya? Betul nggak? Tapi ketika saya bilang yang tadi itu, Tuhan itu nyata bagi anak-anak. Jadi kalau misalnya, kalau saya seperti Tuhan yang dipikirkan oleh anak-anak, saya akan biarkan mereka. Karena itu yang mereka bayangkan. Tapi ketika Tuhan menyatakan. Jadi sama seperti sekarang, saudara. Sekarang orang tidak tahu keadaan apa yang sedang terjadi sekarang. Minta air putih satu, nak. Kita menganggap biasa. Apalagi dengan kemajuan yang ditawarkan oleh pemerintahan kita. Kita berpikir, saudara, keadaan masih akan bertambah baik. Keadaan di depan kita, perhatikan, saudara. Memang akan diizinkan rasanya masuk ke ada puncak. Tapi tahukah saudara, itu hanya sebentar saja. Karena ini waktunya si manusia pendurhaka segera dinyatakan, segera dimunculkan. Tahukah saudara, ini coba saudara perhatikan. Keadaan yang sedang kita alami. Semua bangsa-bangsa sedang ditundukkan sekarang. Ini sangat serius ke depan ini, saudara. Untuk membuat tinggal sepertiga itu sangat serius. Sangat serius. Dan tahukah saudara, apa yang dimaksud dengan kesusahan besar? Kesusahan besar itu, saudara, itu bagaimana sekarang semua itu dikontrol. Kalau hati kita belum lepas dari dunia, pasti akan masuk dalam kontrol dunia. Ketika Siti Fadila mengatakan kalau sudah Bill Gates yang meramalkan, saya takut katanya. Kenapa? Bill Gates tidak meramal pakai kemenyan. Tapi saudara, dia meramal, tahukah saudara? Semua orang pintar di seluruh dunia ini, itu sudah mereka, sudah mereka kumpulkan. Mereka rela bayar anak-anak yang pintar. Mereka sekolahkan. Mereka buat mereka menjadi pintar. Sampai apa, saudara? Sampai akhirnya mereka menemukan yang namanya bisa mengubah
DNA manusia. Sampai DNA-nya ini sampai dibuat tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan. Sampai seperti itu dirusaknya. Dan tahukah saudara, inilah yang terjadi di zaman banjir Nuh. Masih ingat saudara? Perkawinan antara malaikat dengan manusia. Maka lahirlah raksasa-raksasa. Kenapa ketika masuk ke tanah perjanjian itu sebetulnya raksasa-raksasa, dan raksasa yang di situ itu masih ditaklukkan oleh Daud. Ketika Daud mengalahkan Goliat, itu masih ada 3 saudaranya yang dikalahkan oleh panglimanya Daud. Saudara, keturunan raksasa ini itu adalah perkawinan campuran antara roh, makhluk roh, dengan makhluk materi. Tapi di akhir zaman saudara, kepintaran manusia sedang membuat bahwa prosesnya, tahu nggak saudara yang ditawarkan nantinya? Jadi dengan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu, dibuat nanti satu jadi manusia hasilnya ini, itu tubuhnya itu akan kebal terhadap segala penyakit. Saudara pikir saudara, itu mujizat dari Tuhan. Itulah pemberontakan terhadap Tuhan. Artinya mereka tidak mengakui korban Tuhan Yesus. Dan itu yang sedang terjadi dengan gereja saat ini saudara. Supaya saudara ngerti. Jadi mereka yang mengatakan, wah kita nggak di ini kok, kita nggak dilarang kok menyembah Tuhan. Itu yang sedang terjadi di depan. Kalau kita masih di dunia ini, habislah. Perlindungan hanya ada di dalam Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru-seru. Bukan itu yang akan diselamatkan. Enyahlah kamu hai semua pembuat kejahatan. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Mereka masih melakukan pelayanan. Tapi mereka tidak pernah mengenal Allah. Karena mengenal Allah hanya duduk di kaki Tuhan. Bagaimana caranya duduk di kaki Tuhan? Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Kalau kita memperkaya diri kita di hari-hari terakhir ini, lalu saudara menganggap diri saudara bisa diselamatkan, bersiaplah saudara. Saudara mau coba main di 2 kaki? Mari kita lihat. Tidak boleh, tidak ada orang yang mengasihi mamon lalu mengasihi Allah. Nggak bisa. Jadi perhatikan. Hati saudara ada di mana? Setiap kali saudara diingatin. Hari ini diingatin. Besok diingatin. Lusa diingatin. Saudara tidak bisa melihat. Tidak bisa menangkap. Berarti saudara sedang dibutakan oleh ilah zaman ini, tapi saudara tidak sadar. Perhatikan saudara ya. Saudara, ketika kata-kata ini saudara, kenapa intensnya makin serius saudara? Karena Tuhan mengasihi kita. Cepat sadari keadaan sebelum terlambat. Di depan kita ini saudara, kenapa saya cerita gitu? Tahukah saudara ciri-ciri dari Omikron? Omikronnya apa? Omikron. Ciri-cirinya katanya kayak cacar.
Saudara, maksudnya itu seperti cacar api di Singapura. Masih ingat cacar api Singapura itu? Kulit melepuh. Tahu saudara, kulit melepuh itu sama dengan apa? Wahyu pasal berapa itu? Yang bisul-bisul katanya. Nyata saudara. Itu saudara sekarang di depan mata kita saudara. Segala sesuatu lihat. Tiba-tiba begitu di ini PPKM dibatalkan katanya. Tahu nggak saudara? Semuanya itu ada taktik di belakang itu. Sangat licik saudara. Si jahat itu sangat licik. Sehingga orang menganggap dia nggak apa-apa kok, aman-aman aja. Karena memang Tuhan katakan, sembari mereka kerja, sembari kita dimeteraikan dari sorga. Ingat itu di kitab Wahyu kan demikian kan? Jangan rusakkan anggur dan minyak itu. Ya, nggak bisa. Selama kita, walaupun kita ada di dunia ini, ketika engkau memperbaiki sikapmu menanti-nantikan Tuhan, memperhatikan bagaimana cara engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau dilindungi. Nggak bisa mereka sentuh engkau. Nggak bisa. Sekali saudara ngomong, firman keluar dari mulut saudara. Saya perhatikan beberapa kali ketika saya telepon orang-orang, saya bicara gitu. Saya melihat firman Tuhan itu memang berkuasa. Dan mulai melihat saudara. Bukan kayak dulu saudara, nunjuk orang. Tapi kita sendiri merasa ada takut akan Tuhan. Nggak seperti kemarin saudara. Itu rasanya saudara itu dicengkeram atau dimakan oleh Tuhan. Sekarang saya jadi mengerti apa dimakan oleh Tuhan dengan ditelan oleh iblis. Banyak orang berpikir belum ditelan oleh iblis, sudah di rahangnya iblis. Bahkan sudah ada di perutnya ikan. Artinya sudah di perutnya iblis. Bukan hanya di rahang lagi, udah ditelan. Macam mana bisa keluar? Udah ditelan kok. Tetapi saudara, Yunus menyadari keadaannya di perut ikan. Dia berdoa. Itulah kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu pun akan membangkitkan engkau dari dunia orang mati. Ini yang sedang terjadi, yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita, saudara. Firman yang di dalam saudara ini sekarang sedang dihidupkan oleh Roh Kudus. Ketika saudara mengarahkan hati saudara, mendengarkan dengan serius, menyiapkan akal budi saudara, melihat bagaimana dia menerangkan firman Tuhan dengan cara yang benar sekarang. Disitulah saudara, roh yang di dalam saudara itu, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu, sedang membangkitkan engkau. Dan engkau menyadari keadaan. Engkau mulai berbenah. Engkau mulai menghardik iblis yang ada di dalam engkau. Engkau mulai membenci dia. Jadi kalau selama ini, kita kayak dibawa, kayak berdamai dengan dia. Stop. Firman Tuhan bilang, dia musuhnya Allah.
Kalau saudara jadikan dia itu mempermainkan dia kayak teman saudara, saudara sedang melawan firman Tuhan. Dia sudah sangat merusak kita selama ini. Dia kejam, saudara. Dia memiliki bisa yang sangat mematikan. Dan tahukah saudara, berapa banyak hamba Tuhan yang sudah mati karena bisanya ular ini, saudara. Bisanya itu, saudara, itu manis nampaknya di luar. Bantuan-bantuan. Segala kebaikan-kebaikan. IMB gereja. Demi kebaikan. Tapi itu racun yang sangat mematikan kuasa Tuhan di dalam para hamba Tuhan yang besar. Mereka bukan lagi menjadi agennya Tuhan. Mereka menjadi agennya iblis. Hamba Tuhan besar bilang kayak gini. Hamba Tuhan besar ini, yang tadinya menolak si V itu. Sekarang dia berubah menjadi apa? Lihat, Piala Eropa sudah jalan. Hai kalian iblis yang menolak V ini. Iblis kalian semua, katanya. Mak. Kita lihat tuh. Beneran saudara, ini hamba Tuhan yang terkenal yang besar ngomong kayak gini. Dia pikir kan, dia itu karena dia hamba Tuhan besar banyak pengikutnya, dia pikir dia utusan Tuhan. Dia tidak sadar dia utusan iblis, saudara. Demi nyaman di dunia ini. Iya, saudara. Akan tampil pengejek-pengejek yang mengejek saudara, menertawakan saudara. Oh, itu yang takut itu, takut masuk neraka katanya. Kalau dibilang sekali lagi kayak gitu, bilang kayak gini. Kamu sudah bernubuat kalau kamu masuk neraka. Bukan saya yang bilang kamu masuk neraka, tapi kamu yang bilang kamu masuk neraka. Iya dong, berarti kan mereka berani masuk neraka dong. Iya, ngomong kayak gitu, itu firman Tuhan. Waktunya sekarang firman Tuhan itu bicara, Tuhan bicara. Enggak, Tuhan enggak. Saudara, zamannya bukan kayak gini sekarang. Oh, kita takut. Dunia ini milik kita. Bumi ini milik kita. Tapi saudara, kita itu bukan mental foya-foya. Bukan karena bumi ini milik kita lalu kita foya-foya di dunia ini. Bukan, itu bukan roh. Anak Allah, bukan. Apakah sesudah anak bungsu itu balik, apakah dia foya-foya lagi? Loh, mana mungkin. Jadi saudara, bukan waktunya oke. Tapi waktunya juga firman Tuhan dinyatakan. Jadi jangan menganggap, karena mereka, sampai ada yang bilang kayak gitu, ke mereka itu kayak, paman saya bilang kayak gitu ke saya. Katanya dia sudah berdoa katanya, sungguh-sungguh. Saya tanya, tulang divaksin enggak? Divaksin katanya. Tulang mendiang itu tidak, saudara. Yang pendeta meninggal itu. Yang pernah bilang, bahkan ngajak saya. Setelah saya berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Karena apa? Karena roh yang dalam kita bisa mengubah. Gugur. Tak ada kuasanya itu katanya.
Apa tujuanmu menerima itu? Apa tujuanmu menerima? Saya bilang gitu aja. Tapi saya nggak lanjut. Dia coba ajak saya gitu. Nggak usah takut, penuaian jiwa besar-besar. Coba mari kita lihat. Jadi dia menganggap, saya tetap nih hadirat Tuhan. Waktu membuktikan, ayo kita buktikan. Mana buahnya kalau memang Roh Kudus itu dalam? Mana? Ketika coba mengeraskan hatinya. Oke, coba hari Minggu ini saya bilang, coba buktikan bahwa Aman benar-benar hamba Tuhan. Tunjukkan sikap rendah hati. Oh, ngomonglah sama mama, sama itu katanya. Saya sudah bilang sama adik-adik semua supaya mereka telepon. Dan sudah suruh laporan ke saya. Kalau mama nggak bertobat, tutup gereja ini. Lebih baik tutup kalian gereja kalian sekarang. Karena kami bertanggung jawab atas tanah itu, lebih baik sekalian nggak ada di sini. Enggak, mesti kayak gini, enggak mesti dinyatakan kebenaran. Itulah buktinya Tuhan sedang datang kedua kali. Karena apabila ketaatanmu sudah menjadi sempurna. Jadi nggak ada gunanya kita menganggap diri kita lebih hebat, tahu banyak gitu. Enggak. Tapi kita lihat nggak Tuhan sedang menyatakan dirinya sekarang. Kita lihat nggak keadaan yang sedang menegangkan sekarang. Lihat sekarang semua gunung aktif sekarang. Gunung berapi aktif semua. Laut bergelora sekarang semua. BMKG sekarang membuat semua berita. Karena apa? Nanti kalau terjadi, nanti dibilang mereka itu tidak memberikan tanda-tanda katanya. Mereka takut juga. Daripada dihakimi nanti, lebih baik tak bilangin sekarang yang menakutkan, dia bilang. Tapi tahukah saudara, justru itu menubuatkan apa yang akan terjadi. Seperti itu prosesnya, saudara. Disitulah saudara, itu orang-orang yang tersembunyi yang bisa mengendalikan iklim ini, saudara. Bisa menciptakan tsunami, saudara. Kalau ada negara yang bandel-bandel, yang nggak nurut, seperti Jepang misalnya. Oh, mereka takut, saudara. Kalau dibuat tsunami yang lebih besar dari yang dulu itu, saudara, apa nggak tenggelam dia? Karena begini, saudara. Orang pintar, di otaknya ini pasti begini. Karena dia menemukan ketika Einstein menemukan hukum ketekanan energi, saudara. Sebetulnya, saudara, itu di pikirannya Einstein, tahu nggak? Kalau jatuh ini ke tangan orang-orang jahat, habislah dunia ini. Itu yang dikhawatirkan oleh Einstein. Dan tahukah saudara, orang-orang pintar itu punya pikiran yang sama di dalam otak mereka. Karena itu Tuhan yang bilang. Di dalam otak mereka gini. Pasti mereka, jadi apa yang mereka bayangkan, di dalam pikiran mereka kayak gini. Orang lain juga membayangkan hal yang sama. Artinya begini. Jadi ketika misalnya diberitakan di YouTube atau di mana, tentang kemajuan teknologi segala macam, disitulah mereka, begitu mereka melihat posisi mereka. Tahu gak saudara? Ketika Pak Jokowi menyadari kita ini sebagai pemilik bahan energi gitu. Kita pemiliknya. Pemilik minyak, pemilik
hasil bumi, pokoknya minyak bumi gitu ya, sumber energi, saudara, kita memilikinya. Ketika kemarin terjadi sebetulnya itu karena kesalahan saja. Sebetulnya tadinya si Jokowi nggak begitu mengetahui. Pemerintahan kita itu para wakil-wakilnya itu mereka mulai cerita. Jadi begitu terjadi yang kemarin itu tanda yang di Singapura, saudara. Begitu terkendala pasokan batu bara ke Singapura. Ada 3 perusahaan PLN-nya mereka itu tutup gulung tikar karena mereka swasta. Sebetulnya tak disengaja. Tapi tahukah saudara? Sekarang dunia ternyata benar-benar takut sama Indonesia. Tapi tahukah saudara? Indonesia sok merasa begitu tahu. Kita pun juga dikendalikan oleh orang-orang pintar. Ini benar-benar saudara, kehancuran di depan kita, kehancuran karena teknologi. Bukan bencana murni dari Tuhan, supaya saudara tahu. Itu sebabnya wabah juga bukan wabah dari Tuhan, tetapi oleh karena keserakahan manusia. Itulah kesusahan yang sangat besar. Di satu sisi mereka ingin mengontrol. Jadi disinilah sebetulnya saudara-saudara mulai mengerti keadaannya sekarang. Disinilah keadaannya benar-benar saudara, bahwa manusia ingin berontak. Inilah puncak pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Ini puncaknya di zaman kita. Yang dilawan adalah Tuhan dan yang diurapinya. Lalu Tuhan tertawa, terbahak-bahak dari surga. Jadi saudara ada di pihak mana sekarang? Enggak waktunya saudara, oh Tuhan kami ini gimana lah, nanti udah. Angkatlah kepalamu. Lihatlah, Rajamu datang. Amin saudara. Enggak waktunya engkau masuk tarik itu. Nampaknya engkau dikejar-kejar. Enggak. Duduk saja di kaki Tuhan, saudara. Perbaiki dudukmu di hadapan Tuhan. Perbaiki caramu memandang Tuhan. Perbaiki caramu menerapkan firman Tuhan. Perbaiki caramu mengasihi Tuhan. Perbaiki komitmenmu di hadapan Tuhan. Perbaiki tekadmu di hadapan Tuhan. Perbaiki bagaimana waktu-waktumu datang kepada Tuhan. Karena orang-orang seperti inilah yang layak memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tidak, pilihan di tangan saudara. Di yang 1/3 atau 2/3. Ya, ini serius. Saudara nggak bisa memakai, oh Allah mengasihi semua. Enggak. Kali ini nggak berlaku itu. Itu nanti ya mungkin itu bukan urusan kita. Sekarang waktunya adalah, kalau nggak hidup, mati. Kalau nggak hidup, binasa. Kalau nggak hidup selama-lamanya, mati selama-lamanya. Barang siapa yang tidak makan aku, dia akan mati. Makan terus firman Tuhan. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Anak-anak, masih berlaku tadi perkataannya ya. Yang tidur nanti dibilangin dengerin, nonton lagi videonya. Yang tidur. Baik. Mari kita berdoa. Akhir ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur malam hari ini Engkau sudah menolong kami semua. Roh Kudus, tolong kami, tolong anak-anak kami. Supaya anak-anak kami juga mengalami kemerdekaan. Dibebaskan daripada si jahat.
dilepaskan daripada yang jahat. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan semua. Shalom. Sampai ketemu besok. Tuhan memberkati.